Karena kemarin banyak sekali yang tanya sama saya, "Mem, bagaimanakah itu cara bikinnya roti tanpa telur, tanpa mentega, dan tanpa pelembut? Bisa jika lembut." Nah, ini dia saya mau kasih lihat sama kamu orang videonya. Nah, cus ikuti kegiatanku. So, ini yang saya gunakan. Nah, ini yang saya pakai terigu. Terigunya itu kebetulan saya pakai yang protein sedang karena saya tidak punya yang protein tinggi. Jadi saya pakai saja ini yang protein sedang. Mereknya kom titik titik titik. Kemudian saya mau pakai juga ini air 200 ml saya campur dengan susu kental manis 120 ml, jadinya 320 ml. Kalau kurang mau pakai air juga bisa ji, tidak ada masalah, pakai air dingin saja. Nah, tidak perlu ji pakai susu. Oke. Kemudian ada ini ragi, wajib ragi itu sekitar 1 sendok makan atau 2 sendok makan. Sebentar kita takar. Nah, kemudian bahan berikutnya adalah minyak. Karena saya tidak punya mentega, saya pakai minyak. Itu. Jadi ini betul-betul pakai bahan seadanya. Sebenarnya kalau kalian mau tambah garam sedikit juga boleh, boleh tambah garam. Nanti sebentar kita lihat ya prosesnya. Dan ini tuh roti yang saya mau buat adalah roti tanpa telur dan tanpa mentega, tetapi tetap lembut. Jadi kalau kurang mau bikin roti tidak perlu khawatir kalau tidak punya mentega, tidak punya telur, bisa ji. Nah, pertama-tama ini tuh kita kasih masuk dulu ini tepung. Tepung ini 500 gram atau setara dengan 50 sendok makan. Nah, kasih masuk ini di sini. Berikutnya tuh kita kasih masuk ragi. Ini raginya. Ini ragi 10 gram. Jadi karena saya punya ji sendok takar jadi enak ji. Tuh. Oke, berikutnya kita kasih masuk mini cairan. Nah, jadi ini prosesnya gampang. Kita kasih masuk dulu sedikit-sedikit, oke? Aduk-aduk saja guys, ndak perlu. Nanti sebentar baru kita pakai tangan kalau misalnya mau memasukkan minyak. Kemudian kita masukkan lagi sisa cairannya semuanya nih. Nah, kalau pakai bikin roti sebenarnya pakai air hangat atau air ini, air es. Kalau saya biasanya bikinnya pakai air es. Sepertinya ini guys masih agak kering, jadi saya tambah air. Nah, saya tambah air sekitar 20 ml. Tuh, jadi jadi total cairan yang saya pakai tadi ini 340 ml. Nah, oke, sudah tercampur. Sip. Nih, oke, sudah tidak kering juga. Minyak ini kita kasih masukkan 5 sendok makan. 1 2 3 4 dan 5. Oke. Nah, ini mau kita campur dulu sebentar baru kita aduk pakai tangannya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah misalnya tercampur adonannya memang kasar tapi nggak apa-apa, biarkan saja. Ini mau kita istirahatkan selama 30 menit. Oke, kita tutup dulu. Oke, ini kita tutup dulu. Nah, 30 menit. Nanti sebentar baru kita buka lagi. Oke. Oke, kita siapkan dulu alasnya. Kita olesi minyak dulu ya supaya tidak melengket. Nih. Ini adonan yang sudah 30 menit kita istirahatkan. Jadi dia seperti ini ya, enggak apa-apa. Nih, jadi dia begini. Kita istirahatkan itu sebenarnya fungsinya itu untuk membentuk gluten gitu ya. Oke, sekarang kita pindahkan saya mau pindahkan dulu ke sini. Oke, ini mau saya uleni, bukan diuleni juga sih, enggak dibanting-banting juga, tapi ini dia cuma mau dilipat-lipat saja. Sebenarnya saya tidak suka pakai sarung tangan. Honestly, saya tidak suka. Jadi ini dia kira-kiranya seperti ini. Dia lipat-lipat aja segini. Jadi kita begini ya, prosesnya kayak gini. Dilipat-lipat saja saya seperti ini. Kalau pakai sarung tangan dia terlepas-lepas, jujur nih. Ini adonan yang seperti ini kalau dia lembek itu jangan pakai terigu, jangan cukup pakai minyak saja. Oke. Coba saya perlihatkan. Nah, itu dia. Mulus tuh. Ini. Oke, ini mau aku timbang ya. Sekitar 30 gram satu adonannya, 40 gram ya. Nanti kita bulat-bulatkan seperti ini lemes banget guys, sumpah ya, kira-kira seperti ini besarnya ya. Lalu kita tata di sini satu persatu. Ini dia. Oke, udah selesai. Sekarang kita tutup. Kita tutup dulu seperti ini, tutup rapat. Kita lihat adonan yang sudah difermentasi selama 1 jam seperti apa dia. Nih ya. Tada! Allah. Oke, ini mau kita oles dulu atasnya pakai
pakai susu cair. Kalau nggak ada susu boleh air, boleh juga air kalian ya. Jadi kita olesnya like this. Ini pakai susu cair tuh. Oke, kita panggang. Oke, sekarang mau aku masukkan ke dalam. Rotinya sudah di dalam, kita tunggu. Nah, roti yang sudah dipanggang ini tadi aku panggang sekitar 30 menit di oven pangkring guys. Oke, sekarang mau aku kasih mentega karena aku kehabisan margarin, jadi ya kita pakai seadanya aja ya. Ini mau aku olesin margarin like this ya. Tuh baru kita oles, mumpung ini masih panas, dalam keadaan panas banget, ini harus dioles supaya dia meleleh, supaya dia glowing juga sih rotinya. Oke Mina guys, ini dia hasil roti tanpa mixer, tanpa telur, tanpa mentega, dan juga tanpa pelembut. Apakah hasilnya tetap lembut? Oh tentu saja tetap lembut, karena takaran bahannya tepat dan juga kita proses pemanggangannya itu tidak over. Jadi kalau misalnya kalian panggang roti over juga, itu bisa menyebabkan rotinya jadi kering dan keras. Nah, roti ini bisa bertahan di luar selama 3 hari asalkan kita taruh di wadah tertutup. Jangan coba-coba taruh di ruang terbuka karena nanti roti itu dia jadinya keras dan kering. Oke, so cukup dulu untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. Sampai jumpa.